ilmu. Ilmu jamaah, ilmu. Ini ngaji nih, ditanya sama Allah. Ilmunya untuk apa? Bima amila. Amalan dari ilmu yang kamu miliki apa? Nah, itu dia. Kan ini teguran buat kita semua. Bahwa kalau kita sering pengajian tapi amal tidak bertambah, aneh. Ada yang salah berarti. Jamaah barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat sekalian. Ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu wasilah, sarana. Tujuannya apa? Tujuan ilmu apa? Amal. Tujuan ilmu itu amal. Ilmu bukan tujuan. Ilmu itu sarananya, wasilahnya, tujuannya amal. Makanya aneh bin ajaib. Orang datang ke pengajian kalau sudah pengajian selesai semuanya. Dia merasa dia telah beramal dengan amal yang banyak. Kamu belum sampai. Tujuanmu amal bukan ilmu. Inilah kesalahannya. Kalau Anda menjadikan ilmu sebagai tujuan, Anda puas pada saat mendapatkan ilmu. Padahal ilmu bukan tujuan. Amal tujuannya. Kan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menghisap amal. Ada nggak amalnya? Bima kuntum ta'malun, kata Allah. Dengan apa yang kalian lakukan. Bukan apa yang kalian miliki dari ilmunya. Makanya para ulama mengatakan, al-ilmu laysa bikathratir riwayat. Ilmu itu bukan banyak-banyakan ilmu. Ilmu itu bukan banyak-banyakan pengetahuan, banyak-banyakan buku. Bukan. Ilmu itu amal. Makanya kan para ulama mengatakan, Anda senantiasa menjadi orang bodoh sampai Anda mengamalkan ilmu yang Anda miliki. Tuh. Kalau belum beramal dengan ilmu yang kita miliki, jangan berharap dipanggil orang alim. Jangan berharap dikatakan orang yang berilmu. Tidak. Sampai Anda mengamalkan ilmu, baru jadi orang alim. Baru jadi orang alim. Walaupun ilmunya banyak, kalau nggak diamalkan, jahil. Bodoh. Karena ilmu bukan tujuan buat kita. Ilmu sarananya. Ini semua yang kita dengarkan sarananya. Sekarang antum dengarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang pertanyaan-pertanyaan. Itu sarana kita agar hati kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Muhasabah lagi apa yang telah kita lakukan selama ini. Itu amalnya. Makanya jangan pernah menjadikan ilmu sebagai tujuan. Kalau ilmu sebagai tujuan, Anda hanya sampai di masjid ini aja. Keluar masjid udah gak ada amal lagi. Padahal ilmu, sarana, amal tujuannya. Amal tujuannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Yuja'u birrajuli yawmal qiyamah, fayalqa fin-nar, fatandaliqu aqtabuhu fin-nar, fayaduru kama yaduru al-himaru birrahah." Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat, lalu ia lantas dilemparkan ke dalam neraka. Usus-ususnya pun terburai dalam neraka. Keluar ususnya dalam neraka. Lalu dia berputar-putar seperti keledai memutari penggilingannya. Lantas penghuni neraka berkumpul lalu bertanya, "Ai fulan, ma sya'nuka? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Wahai fulan, ngapain di neraka? Bukankah kamu dulu orang yang senantiasa mengingatkan kami kepada kebaikan? Bukankah kamu dulu yang selalu mencegah kami kepada kemungkaran? Apa kata orang ini? Dia bilang, kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atih, wa anhaakum 'anil munkari wa atih. Dahulu aku memerintahkanmu kepada kebaikan, namun aku tidak melakukan. Dan aku mencegah kalian dari kemungkaran, namun justru aku lakukan. Tuh lihat. Ada manfaat gak ilmunya? Tidak ada manfaat. Kenapa? Nol amalannya. Dia gak beramal dengan ilmunya. Tidak manfaat. Makanya yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, wa an ilmihi fi ma'amila. Ilmunya untuk apa? Makanya jamaah ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Selain semangat ngaji, harus semangat beramal.
Dahulu para salaf, mereka bukan hanya semangat ngajinya, tapi mereka semangat kalau mau ngaji ini niat mereka sudah besar dalam hatinya. Apa yang bisa saya amalkan nanti? Saat saya mendengar hadisnya, saat saya mendengar ayatnya, apa yang bisa saya amalkan dengan itu semua? Jadi kita harus bertanya kepada diri kita, ini pengajian kita fungsinya apa? Kalau balik gak ada amalnya, apa fungsinya? Mengoleksi ilmu akan menjadi pemberat amalan kita di hari kiamat. Ilmu untuk diamalkan, bukan untuk dikoleksi. Ilmu bukan sesuatu yang kita masukin status, kita share ke orang. Kita taruh di Instagram kita, kita share ke orang. Sebelum Anda share, amalkan. Amalkan. Tujuan ilmu untuk diamalkan. Para salaf itu mendengar satu ayat, mendengar satu hadis, berubah mereka. Kenapa? Karena mereka tahu tujuan pendengaran mereka terhadap ayat dan hadis, amal. Amal. Contoh kecil. Seorang sahabat yang masih kecil waktu itu pernah duduk makan bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka makan bersama Nabi SAW, namun tangan anak ini ke kanan, ke kiri. Makannya tuh tidak sesuai dengan adab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya ghulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimman yalik. Kata Rasulullah SAW, nak, makan baca bismillah, pakai tangan kanan, makan yang dekat denganmu. Apa kata sahabat ini? Fadzalika ti'mati ba'du. Semenjak hari itu, itulah cara makanku. Lihat, berubah. Dengan satu hadis, jemaah. Berubah cara makannya. Kalau makan bismillah, pakai tangan kanan, makan yang ada di sisinya, berubah. Ini para salaf, ini yang mesti kita contoh juga. Jadi mereka bukan hanya semangat mendengar, tapi mereka semangat beramal. Betapa banyaknya perkataan para sahabat yang mengatakan, semenjak saya mendengar itu, maka saya begini dan begitu. Sering sahabat mengatakan itu. Umar bin Khattab pernah waktu itu bersumpah atas nama ayahnya. Kemudian Rasulullah SAW melarang, tidak boleh bersumpah atas nama ayahnya, harus bersumpah atas nama Allah Jalla wa'ala. Maka kata Umar bin Khattab, mundu, semenjak itu, la ahlifu illa billah. Aku tidak pernah bersumpah kecuali atas nama Allah, tidak dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Benar-benar saya hanya bersumpah atas nama Allah. Berubah. Berubah. Itu para sahabat. Mereka semangat amalnya tinggi. Karena mereka tahu ilmu tuh bukan untuk dikoleksi tapi untuk diamalkan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, kalau kalian mendengar sebuah hadis, maka amalkanlah. Diamalkan. Hadisnya tentang apa? Tentang masalah hati misalnya. Tentang muhasabah diri. Ya udah muhasabah diri kita, itu amalnya. Kalau ayatnya tentang keyakinan, ya keyakinan tersebut yang kita harus yakini. Kalau ayat atau hadisnya tentang amal, ya amal tersebut yang mesti kita jalankan. Karena ilmu itu untuk beramal, ayuhal ikhwah. Bukan untuk koleksi-koleksian, bukan. Kita kan yang ditanya sama Allah amalnya. Amalnya yang Allah tanya. Makanya Abu Darda aja sampai ketakutan. Kata Abu Darda, aku khawatir betul nanti di hari kiamat. Allah akan mengatakan, ya Uwaimir, madza amilta fi ma'alimta. Wahai Uwaimir, apa yang dapat kamu lakukan dengan ilmu yang kamu miliki? Lihat tuh. Para sahabatnya khawatir betul ilmunya tidak mampu diamalkan olehnya. Makanya jamaah rahimakumullah, ini harus menjadi bahan muhasabah pada diri kita. Bahwa ilmu ini buat diamalkan. Bukan untuk keren-kerenan juga, bukan. Buat diamalkan. Amal kita seperti apa dengan ilmu yang kita miliki.